Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alfiana dari kelas 2B PGSD. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Simak videonya sampai habis ya teman-teman. Hakikat belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar yaitu sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia seperti sikap, minat, atau nilai, dan perubahan kemampuannya yakni meningkatkan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis performance. Hakikat pembelajaran adalah suatu sistem atau proses pembelajaran peserta didik yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Jadi, belajar dan pembelajaran adalah rangkaian proses yang saling komplementer dalam pendidikan. Nah, ini merupakan skema faktor pendukung proses belajar dan pembelajaran. Ada 2 faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Yang pertama, faktor luar, dan yang kedua, faktor dalam. Faktor luar itu sendiri meliputi lingkungan dan instrumen. Alam, sosial, dan budaya mempengaruhi lingkungan. Kemudian kurikulum, program, sarana, guru mempengaruhi instrumen. Kemudian faktor yang kedua adalah dari dalam, meliputi fisiologis dan psikologis. Fisiologis umum panca indera mempengaruhi fisiologis. Kemudian minat kecenderaan, minat motivasi kognitif mempengaruhi psikologi. Unsur-unsur dinamis belajar dan pembelajaran. 1. Motivasi dan upaya motivasi siswa untuk belajar. 2. Bahan belajar dan upaya penyediaannya. 3. Alat bantu belajar dan penyediaannya. 4. Suasana belajar dan upaya pengembangannya. 5. Kondisi subjek belajar. Prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar PBM dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Prinsip-prinsip belajar bagi siswa. 1. Perhatian dan motivasi. Perhatian adalah siswa dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan yang mengarah ke arah pencapaian tujuan belajar. Motivasi adalah didasari oleh siswa bahwa motivasi belajar yang ada pada diri mereka harus dibangkitkan dan pengembangannya secara terus-menerus. Yang kedua, keaktifan implikasi. Prinsip keaktifan bagi siswa berwujud perilaku-perilaku seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan, membuat clipping, dan perilaku jenis lainnya. Yang ketiga, keterlibatan langsung berpengalaman. Implikasi prinsip ini dituntut pada para siswa agar tidak segan-segan mengerjakan segala tugas belajar yang diberikan kepada mereka. Yang keempat, pengulangan. Implikasi adanya prinsip pengulangan bagi siswa adalah kesadaran siswa untuk bersedia mengajarkan latihan yang berulang untuk satu macam permasalahan. Dengan kesadaran ini, diharapkan siswa tidak merasa bosan dalam melakukan pengulangan. Yang kelima, tantangan. Implikasi prinsip tantangan adalah tuntutan dimiliki kesadaran pada diri siswa akan adanya kebutuhan untuk selalu memperoleh, memproses, dan mengolah pesan. Selain itu, siswa juga harus memiliki keingintahuan yang besar terhadap segala permasalahan yang dihadapinya. Yang keenam, balikan dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang dilakukan, apakah itu benar atau salah. Dengan demikian, siswa selalu memiliki pengetahuan tentang hasil bagi dirinya sendiri. Yang ketujuh, individu. Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri berbeda dengan yang lain. Karena hal inilah setiap siswa belajar menurut kecepatannya sendiri dan untuk setiap kelompok umur terhadap variasi kecepatan belajar. Implikasi prinsip-prinsip belajar bagi guru. 1. Perhatian dan motivasi. Menggunakan metode secara bervariasi. Guru menggunakan media sesuai dengan tujuan belajar, menggunakan gaya bahasa yang tidak monoton, menggunakan teknik belajar yang disukai siswa, memberikan pujian verbal atau non-verbal terhadap siswa yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang diberikan. Yang kedua, keaktifan.
memberikan tugas secara individual dan kelompok, memberikan kesempatan pada siswa melaksanakan eksperimen, memberikan tugas untuk membaca bahan ajar dan mencatat hal-hal yang kurang jelas, mengadakan tanya jawab dan diskusi. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman, merancang kegiatan yang lebih banyak pada pembelajaran individual, mementingkan eksperimen langsung dibanding demonstrasi, memberikan tugas pada siswa untuk mempraktekkan gerakan psikomotorik yang dicontohkan, melibatkan siswa mencari informasi atau narasumber di luar kelas atau sekolah, melibatkan siswa menyimpulkan informasi pembelajaran. Yang keempat, pengulangan, merancang pelaksanaan pengulangan, mengembangkan atau merumuskan soal-soal latihan, mengembangkan petunjuk kegiatan psikomotorik yang harus diulang, mengembangkan alat evaluasi kegiatan pengulangan, membuat kegiatan pengulangan yang bervariasi. Yang kelima, memberikan tugas pada siswa yang membutuhkan narasumber dari luar sekolah, membimbing siswa untuk menemukan fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi sendiri, yang mencatat kegiatan diskusi. Yang keenam, balikan atau penguatan, memberikan untuk jawaban yang benar setiap kali menunjukkan pertanyaan pada siswa, mengoreksi PR siswa, memberikan catatan-catatan pada hasil kerja siswa, mengumumkan peringkat yang diraih oleh siswa, memberikan reward pada siswa yang berhasil. Yang ketujuh, perbedaan individual, menentukan penggunaan berbagai metode yang diharapkan dapat melayani kebutuhan siswa sesuai karakteristiknya, merancang berbagai media dalam menyajikan pesan pembelajaran, mengenali karakteristik setiap manusia, memberikan remediasi ataupun pertanyaan kepada siswa yang membutuhkan. Model-model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang terorganisir secara sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar, berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi mengajar yang digunakan untuk membantu peserta didik satu dengan peserta didik lain dalam mempelajari materi. Peserta didik bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk mempelajari materi. Anggota kelompok bertanggung jawab atas ketuntasan tugas-tugas kelompok dan untuk mempelajari itu sendiri. Nah, tujuan utama pembelajaran kooperatif ini adalah agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan dapat memberikan kesempatan kepada orang lain dalam menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok. Berikut hasil-hasil yang dikembangkan oleh pembelajaran kooperatif Jansen dan Mariama 1983. Macam-macam metode pembelajaran. 1. Metode ceramah, yaitu penuturan secara lisan oleh guru pada peserta didik di depan kelas. 2. Metode tanya jawab, yaitu metode mengajar dan guru menanyakan hal-hal yang sifatnya faktual. 3. Metode diskusi, yaitu guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya menggunakan informasi yang telah dipelajari untuk memecahkan suatu masalah. 4. Metode kerja kelompok, yaitu dengan metode ini peserta didik dalam suatu kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi atas kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 5. Metode demonstrasi dan eksperimen, yaitu guru dan peserta didik mengadakan suatu perubahan. Demikian ringkasan materi yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.